Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Hadirin kaum muslimin, Bapak Ibu jamaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini hari Jumat yang mulia, kita kembali berkumpul dan kemudian duduk sebentar sekitar 5, 10, 15 sampai 20 menit untuk tafaqquh fiddin. Kita berbondong-bondong mencoba memahami agama kita sebagai batu loncatan untuk mengantarkan kita kepada sebuah kebaikan. Dan duduknya kita saat ini insya Allah kita akan sedikit berbicara berkaitan dengan saat dunia bukan tujuan kita. Tapi kita sadar bahwa sesungguhnya dunia itu adalah tempat persinggahan. Saudaraku kaum muslimin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sadarkan diri kita bahwa sesungguhnya hidup kita di dunia ini itu hanyalah sebuah perjalanan singkat untuk membawa kita menuju ke negeri keabadian. Apa itu negeri keabadian? Yaitu kelak nanti kita ke akhirat. Dunia ini sesungguhnya bukan tempat tinggal yang memiliki kekekalan. Akan tetapi dia adalah merupakan tempat bagi kita untuk menanam amal yang sifatnya diberkahi dan dirahmati Allah, yang kemudian kita akan panen ketika kita kembali ke kampung halaman kita yang sesungguhnya, yaitu akhirat. Namun betapa banyak manusia itu terlena oleh gemerlap kehidupan dunia yang kemudian hingga membuat mereka lupa akan kampung akhirat mereka, yang pada prinsipnya pasti mereka akan mendatangi kampung tersebut. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan ketegasan kepada kita di dalam firman-Nya pada Quran surat Al-Ankabut ayat ke-64. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahun wa la'ibun. Wa innad darul akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Dan kehidupan dunia ini, kata Allah Subhanahu wa taala, dia itu sifatnya hanyalah permainan dan senda gurau. Sedangkan negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya. Kalau mereka sebagai manusia, makhluk ciptaan Allah itu mengetahuinya. Lalu pada Quran surat Al-Qasas ayat ke-77 Allah tegaskan kepada diri kita, wabtagi fima atakallahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya. Ditegaskan kepada diri kita, carilah dengan apa yang telah Allah berikan kepada diri kita kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kita lupa bagi diri kita untuk bagian hidup kita di dunia ini. Lalu pada Quran surat Al-Hadid ayat ke-20 Allah tegaskan kepada diri kita, ketahuilah bahwa kehidupan dunia itu sesungguhnya adalah permainan, sesungguhnya adalah senda gurau, sesungguhnya adalah merupakan perhiasan. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah sebuah kesenangan yang menipu. Lalu pada Quran surat Al-Infitar ayat ke-6 dan 7 Allah tegaskan kepada diri kita dalam firman-Nya, Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Memberikan ketegasan kepada kita,
Allah sampaikan, wahai manusia, apa yang telah memperdayakan dirimu hingga lalai dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pemurah, yang telah menciptakan kalian dan kemudian menyempurnakan ciptaan kalian itu. Dari ayat di atas maka kita bisa memetik beberapa pelajaran. Yang pertama, menjelaskan kepada kita berkaitan dengan dunia hanyalah sarana untuk membawa kita menuju kampung akhirat. Maka gunakan nikmat dunia ini untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dunia ini sifatnya menipu bagi mereka yang menjadikan dunia sebagai tujuan mereka. Namun menjadikan berkah bagi mereka yang menjadikannya jembatan untuk mengumpulkan amal, yang kemudian amal itu akan membawa dia menuju kampung akhirat. Lalu Allah menegur manusia agar tidak tertipu oleh kehidupan dunia yang sifatnya sementara. Dunia hanyalah bayangan fana. Kehidupan sejati, kebahagiaan sejati, ketenangan abadi yang kita impikan, yang kita damba-dambakan hanyalah di kampung akhirat. Hadirin kaum muslimin, Bapak Ibu jamaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan ketegasan kepada kita dalam sabdanya melalui hadis riwayat Al-Bukhari, menjelaskan dan memberikan ultimatum kepada diri kita. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing atau seseorang yang sedang dalam kondisi pengembara. Maksudnya adalah dunia, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya bukan tempat tinggal kalian, tapi tempat singgah yang sifatnya sementara untuk kalian menyiapkan bekal menuju kampung akhirat kalian. Lalu dalam hadis riwayat Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ad-dunya sijjul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini adalah penjara bagi orang mukmin dan kemudian surga bagi orang-orang kafir. Memberikan penjelasan kepada kita, Nabi ingin menjelaskan bahwa dunia hanya ujian bagi orang-orang yang beriman. Tapi dunia itu dia menjadi ladang pahala yang kelak akan membebaskan diri kita kelak di akhirat ketika kita melakukan amal-amal saleh. Lalu dalam hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita, aktsiru zikra hadimil ladzat. Perbanyaklah oleh kalian untuk mengingat penghancur kenikmatan. Apa itu penghancur kenikmatan? Yaitu kematian. Artinya, mengingat kematian, kata Nabi SAW, itu melembutkan hati kita dan kemudian menuntun kita pada kesadaran akan kampung akhirat kita. Dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Muslim, "Idza mata ibnu Adam, inqata amaluhu ila min thalathin." Apabila anak Adam itu meninggal dunia, maka terputuslah semua amalannya, kecuali 3 perkara yang akan mengalir kepada dirinya. Yang pertama, shadaqatun jariyah. Yang kedua, au ilmu yantafa'u bih. Yang ketiga, awaladun shalih yad'u lahu. Pertama, sedekah yang selalu senantiasa memberikan manfaat kepada kita yang bersifat jahiliyah. Kemudian yang kedua, ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah anak yang saleh. Maka ambillah kita ketika hal tersebut pada diri kita. Kalau kita diberikan rezeki yang banyak, maka gunakan itu sebagai momentum untuk menjadi sedekah jariah kita. Kemudian kalau kita memiliki ilmu, jadikan itu sebagai jembatan untuk mendatangkan pahala kepada diri kita. Dan ketika kita punya anak, jadikanlah mereka anak-anak yang saleh-salehah, yang kemudian mereka akan mendoakan kita ketika kita telah meninggalkan dunia ini. Karena hanya amal yang saleh, yang 3 kategori di atas kita baru dengarkan, adalah merupakan amalan yang nanti mengalir ke alam kubur kita di saat kita berada di alam kubur dan kita telah meninggalkan dunia ini. Maka Imam Al-Ghazali rahimahullah berkata kepada diri kita, menasihati kita, sesungguhnya dunia itu adalah bagian akhirat. Maka barang siapa menanam di dunia dengan tanaman amal saleh, sesungguhnya ia akan menuaikan kebahagiaan abadi kelak di akhirat nanti. Lalu Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata kepada diri kita,
hati tidak akan tenang dengan keadaan dunia, karena rumah hakikinya itu bukan di dunia, ya, akan tetapi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu Imam Syafi'i rahimahullah berkata kepada diri kita, siapa yang mencari dunia, maka dunia akan menjauh dari dirinya. Siapa yang mencari akhirat, maka dunia akan datang dalam keadaan hina kepada dirinya. Lalu Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah berkata kepada diri kita dengan nasihatnya, dunia hanyalah naungan sebentar. Siapa yang berakal, ia tidak akan membangun rumah di tempat yang ia akan tinggalkan. Hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah. Sebuah kisah inspiratif, ya, datang dari cerita yang diriwayatkan bahwa Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah saleh, ketika ia menjelang wafat, beliau itu menangis. Lalu keluarganya itu bertanya, "Wahai Amirul Mukminin, mengapa engkau menangis?" Beliau menjawab, "Aku menangis karena aku akan berpindah dari rumah yang luas ke liang yang sempit. Dari kenikmatan dunia menuju pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala." Sehingga jamaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, setelah beliau mengeluarkan kata-kata tersebut, maka kata-kata itu membuat seluruh keluarganya itu menangis. Kenapa mereka menangis? Karena mereka sadar sesungguhnya hidup ini hanya menunggu giliran menuju kampung akhirat. Hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, maka ketika kita mampu untuk mengingat kampung akhirat, kita akan mendapatkan beberapa keuntungan. Yang pertama tentu akan melembutkan hati kita dan menjauhkan kita dari cinta dunia. Yang kedua, menumbuhkan semangat bagi diri kita untuk melakukan amal saleh. Yang ketiga, menjadikan hidup kita lebih sederhana dan kemudian penuh ketenangan. Yang keempat, menghapus sifat iri, dengki, dan sombong yang ada dan kemudian berkembang pada jiwa-jiwa kita. Yang kelima, menghadirkan kesabaran dalam musibah yang silih berganti menghampiri diri kita. Yang keenam, tentu akan memperkuat iman kepada takdir Allah yang Allah sudah berikan dalam perjalanan kehidupan kita. Yang ketujuh, membuat diri kita siap menyambut kematian dengan husnul khatimah. Hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, ayah bunda, tuan puan, abang kakak sekalian, maka marilah kita coba untuk merenung, coba untuk memahami bahwa sesungguhnya dunia ini, kita sadarkan diri kita untuk memberikan sebuah masukan yang positif pada diri kita, bahwa dunia ini dia sifatnya sementara, akhirat itu sifatnya kekal. Maka janganlah kita tertipu oleh kehidupan dunia. Bersiaplah diri kita dengan amal-amal soleh yang harus kita lakukan, karena setiap langkah kita adalah langkah yang mengantarkan kita menuju kubur, namun kita tidak menyadari hal tersebut, menuju pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembahasan singkat di atas adalah dunia adalah tempat persinggahan yang sifatnya singkat. Akhirat adalah tujuan abadi dan tempat kita hidup selama-lamanya. Maka bijaklah bagi diri kita untuk menggunakan waktu hidup kita, karena setiap detik adalah bekal menuju negeri keabadian. Jadilah hamba yang cerdas, sebagaimana sabda Rasul SAW, "Al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti." Kata Nabi SAW, orang yang cerdas adalah orang yang mampu menundukkan hawa nafsu pada dirinya dan ia beramal untuk kehidupannya setelah ia meninggalkan dunia ini. Hadis riwayat Tirmizi. Hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, maka mari kita berusaha untuk menjaga sisa hidup kita dengan terus berupaya melakukan amal saleh, karena kita telah sadar sesungguhnya kehidupan kita di dunia ini sifatnya sementara. Nabi memberikan penjelasan kepada kita, "Mali li dunya ma'ana fid dunya ila qarakib ishtadala tahta syajaratin thumma raha tarakaha." Apa urusanku dengan kehidupan dunia? Aku di dunia laksana seorang pengembara yang berjalan di padang pasir yang luas. Ketika menemui sebuah pohon yang rindang,
Aku berteduh untuk mengembalikan dan memulihkan kembali tenagaku dan selanjutnya akan melanjutkan perjalanan menuju tujuanku. Artinya, hidup kita di dunia ini memang singkat. Suatu ketika kita akan dipanggil oleh Allah sebagaimana saudara-saudara kita, ayah kita, ibu kita, kakek kita, nenek kita, dan yang lainnya telah dipanggil duluan. Maka sebuah nasihat penting yang harus kita ingat juga, i'mali dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mali akhiratika ka'annaka tamutu gadan. Bekerja untuk duniamu seakan engkau hidup selamanya, tapi jangan lupa beramal untuk akhiratmu seakan esok engkau akan mengalami kematian. Mudah-mudahan memberikan manfaat kepada diri kita semua berkaitan dengan kita harus memahami saat dunia ini bukan tujuan kita, tetapi dia adalah tempat persinggahan kita. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.